Saya mendengar ada yang khawatir kalau ini sabotase ataupun aksi terorisme. Saya mengajak untuk tidak perlu terlalu jauh berspekulasi, ya, karena lebih banyak menurut pendapat saya ini masalah kecelakaan teknis. Instrumen itu barangkali ada yang tidak berfungsi. Komisioner KPU menegaskan selain dana kampanye parpol, para caleg dari parpol juga wajib melaporkan hadiah yang diterima dari para penyumbang. Meski tidak ada nominal minimum terhadap jumlah yang diterima, namun hadiah maksimum yang diterima dari perorangan sejumlah 1 miliar rupiah, sedangkan dari perusahaan maksimum 5 miliar rupiah. Saat ini Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan KPU masih menyelesaikan metode dan rumus yang akan digunakan untuk mengaudit rekening dana kampanye. Tim kecil yang terdiri dari anggota kelompok kerja pelaporan dana kampanye ini juga akan menyusun formulir tata cara bagaimana caleg dan parpol harus mengisi dan menyerahkan laporan dari kampanye itu. Jadi tidak hanya partai politik tingkat pusat saja, tetapi juga partai politik pada tingkat provinsi juga akan dilakukan audit, sehingga gabungan laporan-laporan pada tingkat kabupaten kota itu nanti harus dilakukan dikonsolidasikan oleh partai tingkat provinsi. Nah, itu kami. Sebelumnya, Undang-Undang Pemilu mencantumkan setiap parpol wajib menyerahkan laporan dana kampanye ke KPU. Laporan rinci tentang asal-usul dana itu berasal harus dilaporkan paling lambat 15 hari setelah hari pemungutan suara. Setiap laporan dana rekening parpol akan dikenakan biaya sebesar 40 hingga 60 juta rupiah per parpol yang akan menggunakan dana anggaran KPU. Erika Sumbino, Firman Syahmarudin, Metro TV. Peringatan seperti terlihat di ruas jalan di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini juga banyak ditemui di tempat lain. Meski demikian, hampir di setiap perbatasan kabupaten atau provinsi, petugas masih mengutip berbagai retribusi. Ada yang legal dan ada yang liar. Campur aduk kutipan resmi dan liar juga sering terjadi di Jembatan Timbang, seperti di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Para sopir mengeluh maraknya pungutan seperti ini. Kalau perhitungan saya ya, kalau sekalian tonase ya tonase, jangan dah. Soalnya Jembatan Timbang sekarang tuh buat perhitungan tonase, tapi bisa dibayar. Atau retribusi barang yang melintasi perbatasan kabupaten dan provinsi seperti yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Belum lagi berbagai pajak dan retribusi daerah yang dibebankan kepada calon investor dan sektor industri. Perda semacam ini menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Ada overlap dengan ketentuan-ketentuan yang pernah ada. Jadi tumpang tindih. Kemudian yang kedua, itu memang dalam pengurusannya itu bisa dikatakan itu membebani kepada perusahaan-perusahaan untuk memproses itu. Salah seorang wali kota, Joko Widodo, mengakui masih banyak perda yang menghambat investasi. Kayak di Solo, setelah kita teliti di dalam regulatory impact assessment, kira-kira ada 14 perda yang mengganggu investasi. Ya. Sebagai contoh ini AMDA gitu ya. AMDA sudah dilakukan, sudah oke, tapi masih ada lagi perda HO. Minta izin lingkungan. Lingkungan tidak oke, jadi batal investasi itu. Meski sudah hampir 3.000 perda dibatalkan atau minta direvisi, namun Pemda masih saja mengutip berbagai pajak dan retribusi. Pemerintah pusat tidak punya taring menjatuhkan sanksi kepada pemerintah daerah yang membandel. Nah setelah itu nanti kita pantau kalau yang undang-undang baru nanti. Kalau masih nekat, maka jumlah yang dipungut itu nanti kita potong dengan dana perimbangan yang jadi haknya mereka. Tak lama lagi mestinya DPR sudah mensahkan RUU Pajak dan Retribusi Daerah. Nantinya Pemda akan mendapat revenue sharing dan tax powering untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehingga tidak ada tumpang tindih berbagai pajak dan retribusi. Apalagi otonomi bukan automani.
Survei TII menunjukkan kepolisian menduduki peringkat pertama paling rawan suap. Menanggapi hal tersebut, Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Abu Bakar Nata Prawira, mempertanyakan kevalidan survei ini. Menurutnya, kinerja kepolisian sekarang ini sudah jauh lebih baik dalam mengurangi tindakan suap-menyuap. Sanksi tegas pun sudah digalakkan kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Abu Bakar pun meminta TII untuk memberikan data-data mereka. Kalau kita lihat sekarang, nih tahun-tahun 2 tahun terakhir, di mana calo-calo di beberapa tempat, apa di Samsat, apakah di tempat pembuatan SIM, itu hampir seluruh, apakah itu di Polda, di Polres, itu sudah dibersihkan, ya. Termasuk kalau ada oknum Polri yang menjadi calo. Sementara Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andriani Nurdin, membantah pengadilan sebagai lembaga terkorup. Namun dirinya juga tidak menampik kemungkinan adanya pungutan liar di pengadilan yang dilakukan panitera maupun petugas pengadilan. Andriani Nurdin menegaskan bahwa dalam 1 tahun PN Pusat sudah memecat 2 orang panitera yang tidak tertib dalam aturan pengadilan. Pengaduan ada misalnya ya biasa ya kalau orangnya itu supaya hakimnya diganti karena tidak tertib misalnya atau diduga misalnya. Bea dan Cukai yang disebut sebagai lembaga terkorup nomor 2 menyatakan aksi suap sudah mulai berkurang. Mereka menyatakan aksi suap di Bea Cukai sudah mendapat penanganan khusus. Tim Liputan Metro TV. Transparansi Internasional Indonesia atau TII kembali mempublikasikan indeks persepsi korupsi di 15 lembaga publik dan 50 kota di Indonesia. Indeks persepsi korupsi ini didasarkan survei yang dilakukan pada September hingga Desember 2008 dengan metode kuantitatif. Dari 50 kota yang disurvei menunjukkan kota Kupang sebagai kota terkorup di Indonesia dengan indeks sebesar 2,97. Banyak kasus korupsi di kota ini melibatkan pejabat dan anggota DPRD setempat. Kota terkorup kedua yaitu Tegal, disusul Manokwari, Kendari, Purwokerto, dan Pekanbaru. Menanggapi hasil survei ini, Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui juru bicaranya Edwardus Gana menyatakan hasil ini masih perlu diklarifikasi karena selama ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur senantiasa berupaya memberantas korupsi. Pada posisi sekarang pemerintah provinsi tetap pada pendirian untuk upaya-upaya penanganan KKN itu terus-menerus dikembangkan dan ditingkatkan. Nah, mungkin ini salah satu bentuk pengawasan masyarakat. Data dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menyebutkan saat ini ditangani 40 kasus korupsi. Dari jumlah itu baru 14 kasus yang disidangkan dengan kerugian mencapai 229 miliar rupiah. Bahkan sejumlah kasus yang melibatkan pimpinan dinas dan pemerintah daerah setempat juga tidak disidangkan, tapi justru kasusnya dihentikan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Euganus Kaisuni, Metro TV. Ya itu tadi ada kepastian waktu yang jelas, kepastian biaya yang jelas, kepastian syarat persyaratan yang jelas. Itu sebenarnya yang baik itu ada 3, tepat waktu, kemudian tepat biaya, ya, tepat waktu, kepastian biaya. Yang satu adalah kepastian hukum, aturan mainnya itu pasti. Itu sebenarnya 3 itu. Semburan lumpur panas di PLTB Mataloko, Kabupaten Ngada, NTT belum juga berhenti. Bahkan semburan lumpur kini mengenangi jalur jalan yang biasa digunakan warga. Luapan lumpur ini menyulitkan warga yang hendak melintas. Jarak antara jalan dan pusat semburan hanya sekitar 3 meter.
Selain mengenangi jalan, luapan lumpur juga masuk ke salah satu kebun warga yang tidak jauh dari pusat semburan. Meski dari penelitian sementara yang dilakukan tim Geologi Bandung, diketahui semburan lumpur panas terjadi akibat fluida panas atau uap air dari dalam bumi yang bertemu dengan air hujan di permukaan, namun banyak warga khawatir semburan lumpur bisa berkembang seperti yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ini pihak tim Geologi Bandung akan melakukan langkah antisipasi awal dengan menutup areal sekitar lokasi semburan lumpur agar warga tidak mendekat. Dari Ngada NTT, Marcel M. Feni, Metro TV. Sepertinya sudah ada beberapa nama yang mengerucut hingga 5-6 nama yang kemudian menjadi wacana bursa cawapres dari PDI Perjuangan. Kalaupun tadi pada saat pembukaan banyak tokoh yang hadir seperti Sri Sultan, kemudian Pak Akbar Tanjung, kemudian Pak Sutioso, dan lain-lain, kapasitas beliau ini hadir ke sini bukan sebagai cawapres atau orang yang kami undang sebagai cawapres dari partai lain untuk berdampingan dengan capres dari PDI Perjuangan. Tapi beliau hadir sebagai tamu yang kami undang, yang kebetulan nama-namanya itu kemudian masuk dalam bursa cawapres PDI Perjuangan. Karena seperti harus kita ketahui bahwa tidak ada satupun di antara tokoh-tokoh yang hadir itu menyatakan dirinya ingin maju sebagai cawapres, semuanya ingin maju sebagai capres kan. Sementara PDI Perjuangan sendiri cuma punya satu calon presiden, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan kami tentu saja harus proaktif, tetap melakukan komunikasi politik secara informal dan formal untuk bagaimana merangkul dan berkoalisi menyatukan visi dan misi agar bisa match antara yang diingini oleh PDI Perjuangan dengan tokoh-tokoh dari eksternal ini. Sepertinya seperti itu, karena sampai saat ini komunikasi yang kami lakukan memang kepada partai-partai politik yang seideologi, dan komunikasi politik yang kami lakukan pada partai politik yang sepertinya agak sedikit berbeda dengan kami itu adalah komunikasi politik yang memang tentu saja untuk pemilihan legislatif dan pemilihan pilpres itu tetap harus kami rangkul, tidak bisa kami lepaskan. Tapi untuk calon wakil presiden tentu saja yaitu visi dan misinya serta ideologinya harus bersama-sama dengan PDI Perjuangan. Karena itu saya merasa bahwa koalisi kepartaian itu tetap harus selalu ada. Dan koalisi kepartaian bagaimana kita membangun negara ini ke depan supaya menjadi negara yang besar dan adidaya, tentu saja tidak bisa kita bedakan antara nasionalis dan bukan nasionalis. Ya, bahwa kami ini pemilih loyalnya itu yang sudah kami dapatkan sejak dari dulu, dan dari hasil-hasil survei yang ada juga menyatakan bahwa pemilih kita itu adalah petani nelayan yang pendidikannya di bawah SD lah rata-rata. Karena itu kami mengatakan bahwa mereka ini adalah rakyat jelata, rakyat yang memang pendidikannya tidak terlalu tinggi tapi akan selalu menjadi loyalis dari PDI Perjuangan. Dan selama ini memang lumbung suara PDI Perjuangan itu memang di daerah-daerah basis yang merupakan petani, nelayan, dan rakyat yang selama ini memang masih hidup dalam kemiskinan. Dan walaupun begitu mereka akan selalu memilih Moncong Putih atau Ibu Megawati, dan di pemikiran mereka yang ada hanya Banteng dan Ibu Megawati.